Selamat datang di Shalom Sunday School. Nah, apa kabarnya teman-teman hari ini? Puji nama Tuhan, kalian semua pasti baik-baik saja. Sama, saya juga baik-baik saja. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Engkau membimbing kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah, berkati guru sekolah minggu kami, berkati Bapak Pendeta kami, berkati juga orang tua kami. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kami bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, naik setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan minggu ini berjudul Bagaimana Saya Dapat Mengalahkan Iblis. Nah, bacaan Alkitab kita ada di sini ya, teman-teman. Nanti teman-teman baca sendiri di rumah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut kepada cerita kita, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ini. Oke. Nah, kita akan menyelesaikan teka-teki ini dulu. Setelah itu, kita akan lanjut kepada cerita firman Tuhan. Ada kata-kata saya bersama iblis mengalahkan Yesus, bisa, dan Tuhan. Nah, kira-kira teman-teman, ayo kakak-kakak yang kelas besar, Madya dan Tunas Remaja, yuk coba kata-kata yang kacau ini, yang tidak menjadi satu kalimat ini, coba kalian susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Ayo coba disusun. Mama dan papa di rumah boleh membantu juga ya. Ayo coba disusun. Kira-kira menjadi kalimat apa ini ya? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, silakan jawab. Apa? Kurang keras? Ya, benar sekali. Terima kasih. Nah, kata-kata yang tidak menjadi satu, yang kacau ini, yang belum tersusun menjadi sebuah kalimat ini, bisa kita susun menjadi kata saya bisa mengalahkan iblis bersama Tuhan Yesus. Nah, pintar, betul ya. Nah, teman-teman, kita ayo sekarang ucapkan bersama saya ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Saya bisa mengalahkan iblis bersama Tuhan Yesus. Yeay, terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, teman-teman mau saya ajak untuk bernyanyi dulu. Nah, oke, semuanya bagi berdiri ya. Kita akan mau bernyanyi bersama-sama. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar,
Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Teman-teman, kita sudah menyanyi bersama-sama. Nah, lagu yang tadi itu berjudul Berani Tampil Beda. Nah, di lagu itu ada kata-kata saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Kira-kira teman-teman berani nggak menolak iblis dalam nama Yesus? Kira-kira teman-teman berani nggak tampil beda seperti teman-teman kita yang tadi? Berani ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana mengalahkan iblis. Bagaimana saya dapat mengalahkan iblis? Oke. Nah, sebelum saya berlanjut, kira-kira teman-teman, iblis itu siapa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Iblis itu adalah musuh terbesar kita. Musuh yang memang harus kita jauhi. Karena apa? Karena dia bisanya cuma berbuat jahat. Bisanya cuma mengajak kita untuk berbuat jahat. Tidak baik, tidak jujur. Nah, itu adalah iblis. Nah, teman-teman, ada loh tokoh di Alkitab yang dia jatuh ke dalam dosa karena dia mendengarkan iblis. Dia melakukan yang tidak baik. Dia tidak taat sama perintah Tuhan. Kira-kira siapa ya? Ayo kita coba lihat ya. Kita lihat video ini. Tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa,
Kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, "Ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan." Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Teman-teman, kita sudah melihat video yang tadi. Nah, teman-teman, musuh kita yang terbesar di dunia ini bukan diri kita sendiri, bukan teman kita yang nakal, bukan guru sekolah minggu kita, bukan guru kita yang di sekolah yang memberi tugas banyak, bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa yang ada di sekitar kita, bukan. Tapi musuh kita yang terbesar di dunia ini adalah iblis, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian mau nggak seperti Adam dan Hawa tadi? Mereka tidak taat sama Tuhan. Akibatnya mereka diusir sama Tuhan dari Taman Eden. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak kita diusir? Kita misalkan kita bertamu ke rumah seseorang, kita bertamu ke rumah tante kita misalkan. Nah, kita di rumah tante kita tidak patuh pada peraturan yang ada di sana. Misalkan tidak boleh memakai sandal pada waktu kita masuk ke dalam kamar mandi, tapi kita tidak patuh, kita tetap memakai sandal. Nah, kira-kira apa akibatnya? Pasti kita kena marah. Nah, kita nggak mau kan kena marah, apalagi kita sampai diusir dari rumah tante kita disuruh pulang dan kita tidak boleh main lagi ke rumah tante kita. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sama seperti Adam dan Hawa tadi, karena dia tidak taat sama Tuhan, akhirnya dia diusir sama Tuhan. Itu adalah ulahnya, adalah kesalahannya sendiri karena dia mendengarkan perkataannya iblis dan tidak percaya sama Tuhan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tokoh yang satu ini, tokoh yang luar biasa ini bisa mengalahkan iblis. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak siapa itu? Teman-teman penasaran kan? Oke, kita akan lihat ya. Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti."
Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." "Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Teman-teman sudah melihat kan video yang tadi di mana Tuhan Yesus sedang dicobai oleh iblis. Iblis memanfaatkan rasa lapar Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus
sudah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Iblis memanfaatkan hal itu. Dia bilang sama Tuhan, coba Tuhan, kalau kamu memang Tuhan, coba ubah ini menjadi roti, batu ini menjadi roti. Nah, tapi Tuhan tidak mau mendengarkan iblis. Malah Tuhan menasihati iblis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang kedua, iblis mencobai Tuhan, dia menggoda Tuhan. Menggoda Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau kamu memang benar-benar anak Allah, coba jatuhkan dirimu dari atas gedung ini ke bawah. Nanti para malaikat akan datang untuk menyelamatkanmu. Terus Tuhan bilang, hai iblis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Nah, lalu pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke tengah-tengah. Tuhan Yesus dibawa untuk melihat indahnya dunia. Terus iblis bilang, Tuhan, kalau kamu mau sujud menyembah aku, nanti ini dunia ini yang akan menjadi milikmu. Nah, terus Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu iblis, karena hanya Allah saja yang pantas untuk disembah. Nah, akhirnya iblis lari ketakutan. Nah, itu adalah Tuhan kita, adalah Tuhan kita yang luar biasa yang mengalahkan iblis. Nah, kira-kira teman-teman sekarang, teman-teman mau nggak bisa mengalahkan iblis seperti Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang mau angkat tangannya? Wah, banyak sekali ya yang mau. Nah, kita hari ini akan belajar 4 hal supaya kita bisa mengalahkan iblis. Apa saja itu ya? Ayo kita simak. Nah, teman-teman, supaya kita dapat mengalahkan iblis, ada 4 di sini yang saya catat. Nah, yang pertama, kita sebagai manusia, kita harus rajin berdoa. Nah, dengan kita berdoa itu artinya kita membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ini contohnya seperti teman-teman di rumah punya papa dan mama kan? Kalau kita sering ngobrol, sering berkomunikasi dengan orang tua kita di rumah, maka orang tua kita akan melindungi kita. Dan siapapun yang ada di sekeliling kita tidak akan berani mengganggu kita, karena kita punya papa dan mama. Nah, sama seperti kita memiliki Tuhan. Kalau kita berdoa setiap hari, terus kita sungguh-sungguh berdoanya, maka Tuhan juga akan melindungi kita. Nah, kita tidak malu-malu untuk minta tolong sama Tuhan. Nah, yang kedua, rajin membaca Alkitab. Nah, teman-teman tahu nggak, iblis itu tidak suka loh dengan anak-anak yang rajin baca Alkitab. Dia takut dengan anak-anak yang rajin baca Alkitab, karena anak-anak yang rajin baca Alkitab itu artinya selain dia dekat sama Tuhan, dia anaknya penurut. Nah, dia anaknya yang manis-manis, ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti kalian semua. Nah, iblis tidak akan berani mengganggu kita. Nah, yang ketiga, tadi kita sudah rajin berdoa. Kita yang kedua baca Alkitab. Lalu yang ketiga, kita taat sama perintah Tuhan. Nah, jangan seperti Adam dan Hawa tadi, tidak taat kepada perintah Tuhan. Dilarang makan buah yang di tengah taman, malah mereka makan buahnya. Nah, jangan seperti itu ya. Banyak sekali perintah-perintah, peraturan yang ada di dalam Alkitab yang harus kita taati, bahkan kita lakukan. Nah, teman-teman semuanya di rumah juga harus mentaati. Kalau teman-teman bisa mentaati peraturan yang ada di rumah teman-teman, teman-teman juga bisa mentaati peraturannya Tuhan. Nah, hal itu akan baik untuk kita. Nah, yang keempat, kita sudah berdoa, kita rajin baca Alkitab,
kita taat pada perintah Tuhan. Yang keempat ini penting, kita percaya pada Tuhan. Iblis tidak akan berani mendekati kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita ragu-ragu sama Tuhan, kira-kira Tuhan bisa nggak ya menolong aku? Kira-kira Tuhan mau nggak ya menolong aku? Nah, keraguan-keraguan yang seperti itu dihilangkan ya. Kita harus percaya, yes, Tuhan pasti menolong aku. Yes, aku pasti bisa. Yes, aku pasti menang. Nah, iblis tidak akan berani mendekati kita. Bahkan iblis tidak akan mengalahkan kita. Kita yang akan menjadi pemenangnya. Sama seperti lagu tadi, aku berani tampil beda. Kalau kita sudah menang melawan iblis, kita berani tampil beda. Nah, kita jadi anak Tuhan yang hebat. Kita jadi anak Tuhan yang baik, yang patut dicontoh oleh sekeliling kita. Dan kita tidak perlu takut lagi seperti lagu tadi. Waktu iblis mencobai kita, waktu iblis mengganggu dan menggoda kita nggak akan takut lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu. Dalam nama siapa? Ayo, dalam nama Tuhan Yesus yang pastinya. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, rajin baca Alkitab, taat sama perintah Tuhan, terus kita percaya sama Tuhan, sisanya Tuhan yang akan mengerjakan. Dia akan melawan iblis untuk kita. Dan kita menjadi pemenangnya karena Tuhan Yesus yang sudah melawan iblis untuk kita. Nah, teman-teman, cerita firman Tuhan cukup sampai di sini ya. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Nah, sekarang kita mau berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa melawan iblis dengan pertolongan Tuhan. Ayo semuanya teman-teman berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena Tuhan baik untuk kami. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang mau membaca firman Tuhan setiap hari, dan pastinya kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan kami bisa mengalahkan iblis bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu kami yang sekarang ada di rumah atau mengikuti ibadah online. Mari Tuhan, Kau memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia yang sedang ada pandemi. Kiranya Tuhan, Engkau memulihkan negeri kami, Engkau memulihkan kota kami, supaya kami bisa bersekolah lagi, supaya kami bisa beribadah bersama teman-teman lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hore, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.